Selamat siang, pagi, sore, malam Pak. Atas nama saya Muhammad Alfa Rizky dari Semakro BK Penabur dari kelas E absen 26 akan mempresentasikan bagaimana cara membuat persamaan fungsi kuadrat, cara menggambar. Nah, jadi pertama-tama saya sudah tempat lebih jelas. Jadi pertama-tama di sini kita harus soalnya dulu ya tentunya. Nah, soalnya itu saya ambil dari sahabatnya kayak biasa ChatGPT. Jadi itu soalnya sembarangan. Nah, soalnya begini. Jadi pertama-tama untuk mengetahui titik fotonya kita harus mencari dari sumbu X saja. Jadi kalau kita langkah pertama sumbu tipot sumbu X ya. Tipot itu titik potong guys. Jadi kita akan lanjut. Nah, jika kita cari sumbu X itu yang pasti yang jelas y-nya itu akan 0 nilainya ya. Jadi kalau sumbu X kita tinggal masukin aja ke sini ya tadi. Kita tulis ulang sini X2 tambah 2X ini 3. Nah, kalau kayak gini kita faktoran saja dulu. Kalau kayak ini artinya gimana guys? Jadi kalau kayak gini tuh sangat mudah sekali. Kita tulis lagi sini aja. Sini X tambah sini berapa lagi berapa gitu. Nah, jadi kita harus mencari yang satu kalinya ini dan ditambah itu. Nah, oleh karena itu yang menemukan itu plus 3 sama minus 1. Kenapa? Kalau minus 3 dikurangi plus 3 dikurangi 1 akan menjadi 2. Jika dikali akan menjadi 3. Jadi kita tulis 3-nya di sini plus 3-nya di sini kita hapus jadi minus. Nah, begini guys. Kalau udah kita ingat kalau di sini jadi positif saat titiknya ke bawah akan menjadi negatif. Kan jadi minus 3. Nah, selanjutnya kita tinggal lagi di sini plus minus dia menjadi plus 1 atau kita bisa tulis 1 saja. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengetahui pemfaktoran, kita akan membuat titiknya. Titik potong. Kita sini bisa tulis ini 3 0 sini 1 0. Kenapa 0? Karena kita di sini membahas sumbu X sumbu Y yang asal menjadi 0 ya guys. Jadi kita akan lanjut mencari titik sumbu Y. Untuk tipot Y dari bahan alami contohnya itu ada lunas, kemudian dari alkohol, dari tipot sumbu Y. Balikan ya, kalau di sini Y ada 0, kita ganti jadi di sini ya X sama dengan 0. Jadi yang sudah kita ketahui dari sini kita tulis ulang lagi di sini tambah 2X 3. Nah, di sini X kita ganti nilai jadi 0 guys. X-nya sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 minus 3. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal aja. Oke ya, ini udah gak sih? Gak ada. Sebenarnya ya udah jadi min 3 saja kan. Nah, kalau kita udah tahu kita semua jadi sumbu atau potong. Jadi koordinat. Terus sini 0, sini 3. Nah, selanjutnya di sini ada proses. Kita sudah menghitung sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita harus menghitung TP. Apa itu TP? TP merupakan titik puncak. Nah, gimana cara hitung TP? Sederhananya kita bakal pakai rumus XP dan YP. Rumus XP yaitu XP sama dengan minus B per 2A. Kalau yang YP
itu D sama dengan 4A. Nah, D itu apa? D merupakan diskriminan. Jadi di atasnya itu rumus diskriminan. Nah, jadi kalau udah kita bisa merubah rumus yang YP menjadi minus B kuadrat tutup kurung min 4AC tuh 4A. Kita kan menghitungnya ini dulu ya guys ya. B-nya berapa nih di sini nih? Kita ketahui B itu kan selalu jadi angka kedua yang setelah muncul setelah X kuadrat, yaitu 2. Nah, kita masukin 2 ke sini, 2. A-nya berapa? A-nya pasti 1 ya kalau misalnya kita lihat di soal tadi, karena fungsinya itu adalah X kuadrat tambah 2X min 3. Jadi kali 1 aja. Jadi hasil berapa? 2 bagi 2 dikali 1. Ini kita bisa aja kali 2 kali 1 berapa? 2 aja udah. 2 bagi 2 berapa? 1 minus 1. Oh ya guys, ini kita lupa kesalahan. Sini minus ya guys, sehingga saya akan jadi negatif. Karena di rumusnya itu min B adalah pasti negatif minus. Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang YP. Nah, yang YP rumusnya kita udah tahu, kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Seperti min 2 kuadrat min 4 min A-nya 1, C-nya berapa? C-nya 3. Kita masukin aja 3. Tinggal dibagi 4A. A-nya berapa? A-nya 1. Udah, kita tulis aja 4. Hasilnya berapa nih? 4 kali 1 berapa? 4 aja. 4 kali 3 12. Langsung jangan tulis 12 ke sini ke bawah ya. Ke bawah. Sekarang di sini. Nah, karena kita tahu sini hasilnya 12, di sini 2 kali 2 kuadrat hasilnya 4. 4 minus 12. Karena ini negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, lagi 4 berapa? Jadi 16 dibagi 4. Karena di sininya negatif, jadi kita sini negatif juga ya. Negatif 16 dibagi 4, hasilnya minus 4. Nah, jika kita sudah tahu semua ini, kita harus gambar apa nih yang dulu nih? Nah, kita akan masuk cara penggambarannya. Gambarnya, jadi kita mengetahui sumber yang kita dapatkan dari 3 dan plus 1. Kita tulis 1 saja karena emang sumber positif ya. Jadi kita sampai ke sumber X, lalu apa lagi guys? Sumber Y. Jadi kita udah dapat sumber Y ya. Sumbu Y. Nah, karena kita sudah dapat sumbu Y, jadi kita dapat minus 3. Nah, kita sudah menemukan sumbu X dan sumbu Y. Jadi apa dari tadi potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, tadi kita udah hitung apa lagi? Kita sudah menghitung TP. Apa itu TP? Titik puncak guys. Jadi TP-nya berapa? Jadi TP yang kita dapatkan itu minus 4. Nah, oleh karena itu, sekarang kita harus menggambar grafiknya. Gampang sekali kalau grafik itu, kalau kita bisa membaca atau mengerti soal-soalnya yang sederhana saja seperti ini. Terus, jelek guys, bentar.
kita sudah menggambar. Nah, seperti yang ketahui di sini adalah pasti nilainya akan 0 jika di tengah-tengah. Nah, ini adalah sumbu Y. Kita ke kanan, sumbu X. Nah, oleh karena itu kita sudah menemukan sumbu X dan sumbu Y. Kita tinggal masukin saja angka-angkanya. Nah, angka-angkanya itu minus 3, kita ada 1, 2, 3. Di sini minus 3. Di sini positif 1. Dekat-dekat aja. Nah, udah deh. Kita sudah menemukan sumbu X nya. Lanjut ke sumbu Y. Sumbu Y nya adalah minus 3. Kita 1, 2, 3. Nah, di sini minus 3. Lalu kita masukin titik puncak yang sudah kita dapatkan, yaitu minus 4 di sini. Nah, karena itu kita sudah mendapatkan semua yang kita butuhkan. Kita tinggal bikin garis bantu. Nah, garis bantu seperti ini. Sini, sini, di sini. Nah, ketahuan nih guys, kita tinggal buat apa? Kita bikin parabolanya. Nah, kalau kebanyakan dari angka kita dapatkan itu minus, dari sumbu Y-nya minus, itu sangat jelas kita akan dapatkan grafik yang senyum. Jadi kita tinggal buat udah deh, segampang itu loh. Jadi kesimpulannya adalah kita harus bisa memahami dan menghafalkan rumus. Kita bisa mengaplikasikannya dengan benar, sehingga kita akan dapatkan nilai yang lebih maksimal saat ulangan atau mengerjakan tugas. Jadi kita harus mengurangi kebiasaan menggunakan AI juga ya guys ya. Jadi kita bisa keasah juga otaknya. Jadi seperti itu saja video tentang membuat fungsi, menghitung fungsi kuadrat dan menggambarkan grafiknya. Ini ada di LKS 6. Nah, 6, 7. Nah, oleh karena itu udah segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih Pak Kevin dan kawan-kawan. Dadah.